Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian baik. Ya, baik kita akan melanjutkan pertemuan kita atau materi kita pada pertemuan yang kemarin, teman-teman. Dan kita akan melanjutkan pendidikan dalam perspektif global dan SDGs atau Sustainable Development Goals. Ya, oke teman-teman, saya share screen dulu. Ya, sudah kelihatan ya. Oke, baik. Nah, pendidikan dalam perspektif global dan SDGs. Jadi, pendidikan berkualitas dan inklusif adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi, berkualitas dan inklusif. Inklusif itu tidak menyasar ke satu kaum golongan aja, tapi untuk semua. Inklusif itu begitu. Untuk berlaku untuk semua, gitu. Nah, kualitas dan inklusif itu pilar utama gitu ya. Seperti di Finlandia ya, itu pendidikannya pertama dia berkualitas, yang kedua itu berlaku untuk semua, bisa diterapkan untuk semua lapisan masyarakat. Nah, pasti ada pertanyaan nih lah, Finlandia kan negaranya tidak sebesar Indonesia, apalagi Indonesia ini negara kepulauan gitu kan, tentu sebarannya berbeda gitu, yang ngurusi negara cilik dengan negara besar tentunya berbeda. Nah, teman-teman, tantangannya ada di situ. Dan tantangannya lagi adalah pejabat-pejabat ya, pemangku kebijakan yang amanah. Nah, itu tantangannya juga ada di situ teman-teman semua. Dan juga sumber daya manusia kita ya, sumber daya manusia kita harus benar-benar eh, amanah dan kompeten begitu teman-teman. Oke, jadi negara-negara maju telah berhasil membangun sistem pendidikan yang mampu mendukung inovasi dan daya saing ekonomi global. Pendidikan berperan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan daya saing bangsa, serta memperkuat stabilitas sosial. Begitu. Jadi harus ada kemampuan inovasi, teman-teman. Kalau ingin kita maju, menjadi negara maju, maka kemampuan inovasi ini menjadi sebuah keniscayaan. Nah, kemampuan inovasi inilah yang akan menjadi penentu apakah negara kita ini, pendidikan di tempat kita ini akan sustainable atau tidak. Gitu. Ya, Jepang, Korea, kita lihat negara kita, kemudian Singapura, ya. Kita lihat mereka itu yang pertama istiqomah, konsisten, ya. Kemudian yang kedua adalah adanya inovasi, gitu. Kalau kita lihat ya, salah satu produk ternama ya di Indonesia atau mungkin di Jawa Tengah itu ada nah, pabrik yang bernama Polytron ya, atau PT Istana Hartono Teknologi ya. Nah, dulu Polytron ini memproduksi hanya memproduksi speaker ya, speaker aktif. Wah, sangat ini ya, sangat terkenal itu kalau Polytron tuh suaranya mantap gitu ya. Nah, selanjutnya berinovasi ya, bikin kompo atau tape gitu ya. Nah, inovasi lagi ya, mereka bikin eh, ada kulkas, ada mesin cuci begitu ya. Kemudian mereka berinovasi lagi ya, ketika produk-produknya atau inovasinya di masa lalu itu sudah mulai redup atau mungkin sudah mulai tenggelam gitu ya, atau sudah nggak laku lagi, demand-nya sudah nggak ada. Nah, mereka nggak khawatir karena mereka sudah menyiapkan produk-produk yang lain gitu. Nah, kemudian eh, ada TV ya, TV LED begitu teman-teman. Dulu TV tabung ya, terus kemudian berlanjut ke TV LED. Nah, selanjutnya sekarang ya, mereka sudah beranjak.
ke motor listrik, bahkan mobil listrik, teman-teman. Gitu. Ya inilah yang dinamakan eh, Sustainable Development Goals. Jadi berkelanjutan, teman-teman. Harus punya goals untuk berkelanjutan. Pengembangan dalam upaya untuk mempertahankan ya stabilitas itu tadi, teman-teman. Jadi misalkan satu produk sudah nggak akan laku lagi gitu, mereka nggak khawatir. Mereka sudah melakukan R&D untuk menyiapkan 10 kali lipat produk yang diprediksi akan maju gitu. Nah, kita sebagai guru pun begitu, teman-teman. Jadi kita tidak boleh hanya terpaku pada satu cara gitu ya. Kita harus kembangkan beberapa teknik, metode, harus kita elaborasi, kita evaluasi begitu. Sesuai dengan karakter peserta didik kita gitu. Yang namanya peserta didik kita itu kan sekarang macam-macam ya, berkembang terus ya. Hmm. Pengaruh globalisasi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, tantangan dalam pembangunan sektor pendidikan. Yang pertama masih kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Indonesia ini kan luas, teman-teman ya. Inilah yang menjadi tantangan. Nah, kualitas guru yang belum merata ya karena luasnya daerah kita, kemudian apa namanya terdiri pulau-pulau begitu ya, kepulauan ya, ya banyak yang tidak bisa dijangkau gitu ya. Jadi ini, oke, kurikulum yang perlu terus diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu ya. eh ini tadi yang saya sampaikan. Kurikulum boleh berganti, tapi blueprintnya harus ditentukan dan diketok siapapun pemerintahnya, dia berkaca pada itu. Gitu. Oke, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah terpencil. Ya, tantangan dalam digitalisasi pendidikan terutama bagi daerah dengan akses internet terbatas. Ya, ya kalau kita oh bisa belajar online, ya belajarnya pakai LMS, oh ya pakai SIM Unisula, pena, ya. Tapi di sana jangan-jangan apa buru-buru pakai ini, pakai SIM Unisula, pakai LMS ya. Internet aja mereka yang nggak ada, itu ada daerah yang seperti itu, teman-teman. Nah, ini tantangan kita seperti itu. Oke. Selanjutnya, peran teknologi dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan ya. Yang pertama, kita bisa manfaatkan pembelajaran daring ya seperti sekarang ini ya. Kita bisa melaksanakan e-learning teman-teman semua ya, pakai Google Classroom, Coursera, Ruang Guru atau Duolingo ya, teman-teman. Oke. Kemudian artificial intelligence ya. Teknologi AI ini dapat membantu personalisasi pembelajaran dengan umpan balik otomatis dan meningkatkan efisiensi dalam penilaian. Gitu teman-teman. Jadi nggak boleh apa namanya jangan kita menolak AI itu jangan gitu. ChatGPT jangan gitu. Tapi bagaimana kita bisa berdampingan dengan perkembangan teknologi itulah kuncinya teman-teman. Jadi perkembangan teknologi itu keniscayaan jangan ditolak. Tapi bagaimana kita bisa berdampingan. Kita sebagai human tetap man behind the gun. Jadi AI ini hanya gun, tahu gun ya, hanya senjata. Kitalah manusia, kitalah yang diberikan akal pikiran yang insya Allah sangat sempurna. Kitalah yang mengendalikan, jangan sampai kita dikendalikan gitu, teman-teman. Kemudian ada ya ini teknologi augmented reality gitu, pakai kacamata VR gitu ya. Eh, Belajarnya bisa interaktif ya. Eh, Seolah-olah itu kita hadir di lingkungan itu. Nah, pemanfaatan big data dalam pendidikan. Jadi analisis data pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pembelajaran dan evaluasi kebijakan pendidikan. Oke, itu teman-teman ya.
Nah, kesimpulannya, apa yang bisa kita simpulkan? Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sejahtera ya tidak hanya lahirnya saja, batinnya juga sejahtera. Memperkuat daya saing ekonomi serta menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan demokratis. Tentunya ini terkait dengan harkat martabat suatu bangsa, teman-teman. Pendidikan harus terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman agar dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan dan di video sebelumnya ya. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan akses dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Meskipun ya di daerah-daerah terpencil itu masih membutuhkan apa ya uluran tangan kita ya. Maka inilah menjadi peran kita semua ya, tantangan buat kita, tanggung jawab kita semua. Gitu. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan formatif. Bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara? Silahkan Anda jawab nomor 1 sampai nomor 5 di kolom komentar ya di sim learning kita. Oke, teman-teman. Selanjutnya, nah ini refleksi. Setelah memahami hubungan antara pendidikan dan pembangunan, bagaimana peran Anda dalam mendukung pembangunan melalui pendidikan? Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu? Oke, teman-teman, refleksi kita bersama. Silahkan kita renungkan, kita jawab, dan kita tindak lanjuti. Oke, teman-teman, I think that's all untuk pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan di mata kuliah yang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.